Salam saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Karena Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Saya bersyukur oleh karena kita boleh jumpa lagi pada pelajaran rohani, pelajaran Alkitab yang kedua. Dan saudara-saudara, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Kebutuhan kami terbesar saat ini adalah kehadiran Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kami, menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan ketika kami mempelajari firman-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, judul pelajaran kita adalah keluarga. Ayat inti terdapat dalam Amsal 1 ayat 8, firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Pernyataan rohani dari ayat ini adalah perhatikan nasihat ayah ibumu. Kita sebagai orang tua, saya pastikan bahwa kita menginginkan yang terbaik bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi kita, dengan memberikan beberapa hal dalam kehidupan anak-anak ini. Memberikan yang pertama adalah pengajaran. Yang kedua adalah pendidikan. Dan yang ketiga adalah nasihat. Tiga hal ini saudara-saudara yang diinginkan Allah bagi semua orang tua yang memiliki anak. Dan nasihat-nasihat orang tua atau petunjuk yang diberikan orang tua ini berada di bawah otoritas Alkitab. Nah, saudara-saudara, apa konsep Tuhan di dalam kita mendidik anak-anak kita? Dalam mendidik anak-anak kita, orang tua harus meminta petunjuk Allah. Dan tabiat anak, saudara-saudara, dibentuk sejak masa bayi. Dibentuk dengan diberi pelajaran tentang kebaikan Yesus. Diberikan pelajaran tentang kesabaran Yesus. Teristimewa menuntun anak-anak ini untuk mengikuti teladan Yesus yang tercermin di dalam hukum-hukumnya. Nah, saudara-saudara, sejak masa balita, anak-anak kita ini tidak mengerti kebenaran apa yang dikatakan oleh kitab suci. Tetapi melalui naluri mereka, mereka bisa merasakan kesetiaan orang tua mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang tua yang memiliki anak, saudara-saudara, mari kita mempunyai kebiasaan untuk membawa anak-anak kita ke tempat-tempat pertemuan, perkumpulan, peribadatan. Karena dari situlah anak-anak kita, tabiat mereka dibentuk. Dan kita dapati dalam pelajaran ini bahwa sejak zaman purbakala, orang-orang yang setia di kalangan orang Israel memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak mereka di usia dini dan di usia yang sudah harus menempuh pendidikan. Sistem pendidikan yang didirikan di Eden berpusat pada keluarga Adam. Adam adalah anak Allah dan dari bapa mereka lah anak-anak yang maha tinggi menerima pengajaran. Sekolah mereka dalam arti sesungguhnya adalah sebuah sekolah keluarga. Ini terdapat di dalam Seri Membina Keluarga, halaman jilid 3, halaman 29. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, meskipun kita tidak mengetahui persis apa yang diajarkan, kita dapat memastikan bahwa itu berhubungan dengan keajaiban pencipta dan
setelah dosa, Allah harus mengadakan satu rekonsiliasi yang besar, adalah Dia harus mengutus anaknya untuk menebus manusia. Pendidikan Kristen adalah sebuah komitmen untuk mendidik keluarga-keluarga dan anggota-anggota dalam doktrin peribadatan, doktrin ajaran, doktrin persekutuan, dan doktrin evangelisasi dan pelayanan. Saudara-saudara, rumah adalah tempat di mana saudara dan saya melayani anggota-anggota keluarga, dan kita melayani dengan kasih, dan kita mengingatkan anggota keluarga kita tentang janji-janji Allah. Keluarga adalah tempat saudara dan saya mendapat gambaran seperti apa sesungguhnya suatu hubungan yang sehat dengan Bapa Surgawi adalah Allah sendiri. Dalam Lukas pasal 1 ayat 18, ayat 26, ayat 46. Ayat-ayat firman Tuhan di atas dapat menuntun kita untuk melihat bahwa baik Maria maupun Yusuf, keduanya adalah orang Yahudi yang setia, yang berusaha hidup dalam ketaatan pada hukum-hukum dan firman Allah. Ketika Tuhan datang kepada mereka serta memberitahukan kepada mereka tentang apa yang akan terjadi kepada mereka, mereka dengan setia melakukan semua yang telah disampaikan kepada mereka. Pendidikan Yesus, saudara-saudara, bahwa Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembahyang. Mengapa? Karena dari bibir ibunya dan surat gulungan nabi-nabi, Yesus mempelajari hal-hal ini. Ya. Justru saudara-saudara, sabda yang difirmankannya sendiri dulu kepada Musa untuk bangsa Israel, ketika saat itu Yesus diajarkan di pangkuan ibunya tentang firman yang dahulu disampaikan kepada Musa. Ketika Yesus bertambah besar dari masa kanak-kanak ke masa muda, ia tidak berusaha belajar di sekolah nabi-nabi. Mengapa saudara-saudara? Ia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh dari sumber semacam itu, sebab gurunya adalah Allah sendiri. Terdapat dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 60. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pendidikan di semua tingkatan adalah berkaitan dengan komunikasi. Dan guru adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan hikmat. Guru memiliki banyak informasi. Guru memiliki berbagai fakta untuk disampaikan kepada murid-murid. Guru sejati dapat membagikan kepada muridnya karunia yang sangat berguna sebagai karunia pergaulannya. Dan orang tua yang setia akan meluangkan waktu untuk menabur benih komunikasi kepada anggota keluarga yang lain untuk satu hubungan pribadi antara sesama anggota keluarga, dan terlebih membangun hubungan pribadi dengan Tuhan sendiri. Dan para orang tua Kristen memiliki satu kewajiban moral untuk menyediakan satu modal alkitabiah tentang Kristus dan jemaat melalui perilaku mereka. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 7, Allah memerintahkan semua orang tua Kristen untuk dengan rajin mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, untuk takut kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan dengan penuh cinta dan tunduk kepadanya. Ini yang perlu saudara-saudara kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua Kristen yang mempertahankan kebenaran Kristus. Ini yang perlu saudara saya kita lakukan sebagai orang tua Kristen yang hidup di dalam kebenaran Kristus.
Marilah kita memperhatikan harta yang Tuhan berikan bagi kita adalah anak-anak kita. Kita memberikan pengajaran bagi mereka, kita memberikan pendidikan bagi mereka, kita memberikan nasihat bagi mereka di mana saja kita berada. Sehingga anak-anak kita ini di kemudian mereka tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mereka akan fokus untuk menyembah Tuhan dan mempersiapkan diri mereka, diri orang lain untuk keselamatan bagi pribadi mereka, pribadi orang lain, dan keselamatan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami di surga, kami bersyukur kami boleh mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menuntun kami untuk mempelajari firman Tuhan. Kami penuh keterbatasan Bapa Surgawi, oleh sebab itu kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus akan mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini, dan firman ini akan memotivasi kami sebagai orang tua untuk memperhatikan anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi kami, memberikan pengajaran, memberikan pendidikan dan nasihat di mana saja kami berada, sehingga anak-anak kami di kemudian mereka akan menjadi berkat bagi kami sebagai orang tua, berkat bagi orang lain, dan berkat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan mereka juga disiapkan untuk mewarisi hidup kekal. Terima kasih Bapa untuk segala berkat Tuhan sediakan bagi kami hari ini bahkan umur hidup kami, dan hamba-Mu berdoa saudara kekasih kami yang akan membuka channel untuk belajar bersama-sama. Tuhan karuniakan kuasa Roh Kudus bagi kami semua. Ini doa kami, persembahkan doa ini, mohon pengampunan dosa, bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.